Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini teman-teman. Pagi hari ini hujan di kampung kami, Dusun 4A, Sukamaju, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Tadi hujan cukup lebat ya. Ini sudah agak berkurang volumenya. Nah, jadi lebih kurang sudah ada setengah jam yang lalu hujan di sini teman-teman. Tadi waktu sholat subuh saya ke masjid, itu belum hujan ya, makanya tidak ada bawa payung. Begitu keluar dari masjid setelah subuh itu hujan rintik-rintik ya, gerimis. Terus lama-lama akhirnya hujannya pecah, lebat ya, makanya dibasah semua teman-teman. Dan kalau dilihat cuaca ini mendung putih ya teman-teman. Itu nampak di langit ya, mendungnya mendung putih. Dan menurut biasanya mendung putih ini mau dia hujan lagi gitu sepertinya gitu ya biasanya. Tapi walau alam, yang jelas itu rahasia Allah ya, tidak ada yang mengetahui dan termasuk perkara gaib. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berprasangka baik kepada Allah ya, jangan ketakutan. Mungkin sebagian kita ini trauma ya, karena baru ini kita kebanjiran. Jadi kita ini di era pasca banjir ya, setelah banjir. Setabat seputarnya, Medan, Binjai banjir, Tanjung Pura sampai Pecah Benteng ya banjir, Pangkalan Berandan, Besitang, kemudian Sibolga, Tapteng ya, kemudian apalagi namanya, di Padang kita dengar, dan kemudian di Kota Cani, di Gailus, Blangkejeren, Takengon, Bener Meriah. Yang terparah ya adalah Aceh Tamiang, yang banyak meluluh lantakkan harta benda seperti rumah lengkap dengan isinya ya, hewan ternak, kendaraan, mobil, sepeda motor, banyak yang rusak, hilang, tenggelam ya, macam lah itu. Bahkan sampai nyawa ya teman-teman, banyak yang meninggal dunia diakibatkan korban banjir. Ada yang karena tenggelam hanyut, ada yang karena kelaparan akhirnya sakit, akhirnya meninggal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin umumnya kita agak trauma, tapi kita sekarang hidup di dunia ya, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga beriman kepada takdir ya, takdir yang baik maupun yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya kita di dunia, kita sekarang ini hidup di dunia, tidak selamanya kita hidup teman-teman. Sudah berapa banyak saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita ya, anak kita, cucu kita, orang tua kita, kakek kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah meninggal dunia. Yang jelas pasti kita menghadapinya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati teman-teman ya. Mereka yang sudah meninggal, sudah pulang, kita doakan, apalagi korban banjir baru ini ya, seperti di Aceh Tamiang, kita doakan mereka semoga meninggalnya husnul khatimah, semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara ciri-ciri meninggal dunia, mati husnul khatimah adalah mati tenggelam ya teman-teman. Itu termasuk meninggal atau ciri husnul khatimah. Atau terbentur benda keras seperti disorong kayu, balok ya, meninggal, atau kecepit bangunan, macam benda-benda keras terbentur. Nah itu ciri-ciri meninggal husnul khatimah. Kita doakan semoga amal kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ya, Allah menginginkan kepada kita itu agar supaya kita bertakwa, dan agar supaya kita mati dalam kondisi beragama Islam. Jangan sempat kita mati dalam keadaan murtad ya, tidak dalam beragama Islam.
Karena agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah cuma Islam, teman-teman. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-sekali mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Jadi mereka alhamdulillah ya meninggalnya dalam keadaan agama Islam. Nah, kita kan belum tahu ya kan, makanya kita terus ya menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bertauhid, jangan sempat kita berbuat syirik, jangan sempat kita murtad ya. Terus kuatkan tauhid kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sampai zakat kita, sedekah kita ya, kuatkan untuk persiapan kematian. Karena mati itu pasti, teman-teman. Mereka yang sudah mendahului kita ya, mendahului kita, tinggal kita ini kapan. Kita juga akan menyusul seperti mereka dan pasti akan menyusul. Oleh karena itu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, mari ya, musibah yang silih berganti yang kita lihat, yang kita saksikan dengan mata kepala kita, yang kita alami ya, kita jadikan itu semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran. Karena itu teguran ya, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan bala, bencana, musibah itu agar manusia kembali ke jalan yang benar ya, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Yaitu jalan yang benar itu jalan apa? Jalan yang benar itu adalah jalan tauhid ya. Nah, jalannya tauhid, orang-orang yang meninggalkan kesyirikan ya, jalannya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Pokoknya jalan ketaatan kepada Allah ya. Nah, karena tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini bukan untuk memenuhi bumi ini, bukan untuk memadat-madati bumi ini, tidak. Untuk merame-ramekan bumi ini, tidak. Tapi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Teman-teman, hujannya mulai tambah deras lagi ya. Nah, begitu. Kalau mendung putih gitu biasanya, menurut biasanya teman-teman ya, menurut perkiraan cuacanya. Perkiraan ya, bukan pasti. Nah, ini hujannya nambah lagi. Ya, sangka baik ya sama Allah. Semua itu ada hikmah ya. Nah, makanya doakan, kalau hujan seperti ini, doakan hujan ini sebagai rahmat, agar Allah turunkan sebagai rahmat. Jangan Allah jadikan atau Allah turunkan sebagai laknat. Itu harapan kita ya semua ya. Kita doakan hujan ini sebagai rahmat ya, paling tidak ya, hujan ini mendatangkan air, sumur tidak kering ya, kemudian sawah berair, bisa ditanam padi ya. Nah, kemudian lagi tanam-tanaman tidak mengering, tumbuh dengan subur seperti pohon sawit ya. Umumnya masyarakat di sini penghasilan sawit, dengan adanya hujan sawitnya hijau, kemudian tumbuh bunganya, kembangnya ya, kemudian mentil, membesar, besar, tua, merah atau kuning ya, barulah dipanen ya, baru dipanen, baru dijual, dapat uang, bisa untuk keperluan kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari. Sama juga pohon pisang ya, dengan adanya hujan ini keluarlah jantungnya. Lama-lama berkembang buah dari muda, tua ya, sekarang sampai masak ya, bisa dijual atau dimanfaatkan untuk makanan manusia ya. Demikian saja, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.